Ya, pemirsa, berwisata ke Borobudur, Magelang, Jawa Tengah tak lagi murah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tarif berwisata ke Candi Borobudur akan naik menjadi Rp750.000. Dan hal ini dilakukan untuk melindungi candi Buddha terbesar itu yang menurut kajian UNESCO mulai mengalami kerusakan. Borobudur di Magelang, Jawa Tengah sebagai salah satu candi Buddha terbesar menjadi salah satu magnet pariwisata Indonesia. Keindahan yang terletak di pegunungan menoreh membuat kagum kejutaan pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Sayangnya keterkenalan Borobudur juga harus dibayar mahal dengan potensi rusaknya warisan dunia tersebut. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menaikkan tarif masuk ke lokasi wisata itu menjadi Rp750.000 untuk wisatawan dalam negeri, $100 untuk mancanegara, hingga Rp5.000 untuk pelajar. Selain itu, akan adanya pembatasan pengunjung menjadi hanya 1.200 orang per harinya. Dari 1.200 per hari itu kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 700.000. Kemudian anak sekolah, tadi ada yang ngusulin 50.000, tapi kita putuskan dari Rp5.000. Karena biar anak sekolah itu 20% dari dana itu, anak-anak sekolah kita bisa nggak menikmati. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar, sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian aus dari material. Kenaikan tarif luar biasa itu tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi UNESCO serta para pakar. Menurut mereka, Candi Borobudur sudah mulai mengalami kerusakan. Kontur tanah candi mulai turun dan adanya keausan batu candi. Dari Magelang, Puji Hartono melaporkan. Ya, pemirsa, rencana kenaikan tarif Candi Borobudur yang mencapai Rp750.000 bagi wisatawan dan Rp5.000 bagi pelajar mendapat tanggapan beragam dari para pengunjung dan pedagang di kawasan Candi Borobudur. Sebagai pengunjung Rp750.000 kayaknya lebih agak mahal sih mas, kayak gitu kan cuman wisatanya kan takutnya malah berkurang kayak gitu, cuman kalau Rp750.000 kayaknya kemahalan deh. Ya pusing soalnya nanti pengunjungnya pada nggak belanja. Tiap hari? Oh, tiap hari ini jualan apa Pak? Kaos. Bisa naik ke Budur dan bisa mempelajari sejarah. Senang nggak dengan harga Rp5.000 itu? Ya senang. Dan pemirsa, untuk membahas rencana kenaikan tarif Candi Borobudur sudah bergabung melalui sambungan Zoom Bapak Kirno Prasojo, Ketua Pesona Wisata Magelang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Samuel. Nah, ini juga Angel di sini ya, Pak. Pak ini sebagai Mbak Angel, ya. Jangan dilupain, Pak. Pak ini Ya. sebagai bagi para pelaku wisata ini rencana ini seperti apa, Pak? Apakah Bapak sudah dengar dan reaksinya seperti apa, Pak? Ya, untuk rencana kenaikan tiket itu kan sudah dengar kemarin, ya memang dadaan. Tapi sebenarnya itu kan bukan tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur. Nah, terus? Masuknya tetap Rp50.000. Tapi kalau naik candi rencana Rp750.000. Oh. Kan begitu. Nah, cuma kan beritanya kan sudah menyebar kemana-mana, masuk 750. Nah, itu yang menjadi berita yang kurang jadi kegaduhan lah kan gitu. Oke, tapi dengan anggota-anggota Bapak mungkin misalnya atau beberapa orang yang Bapak mungkin dengar mengenai dengan kenaikan ini, mereka tanggapannya seperti apa, atau Bapak sendiri bagaimana menanggapi, setuju atau tidak setuju dengan angka Rp750.000 untuk bisa naik ke Candi Borobudur? Ya, nah. Jadi kalau harga tiket naik Candi Borobudur itu kalau bagi saya itu kan bukan masalah setuju atau tidak setuju. Dasarnya kan harus kajian. Kajian yang pertama itu kan untuk pelestarian candi, Betul. untuk melindungi candi. Betul. Nah, tapi Candi Borobudur itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak di kawasan Borobudur, terutama pelaku wisata. Jadi Candi Borobudur itu sebagai ada manfaat secara spiritual dan manfaat secara ekonomi, kan itu. Nah, yang perlu dikaji kan tidak hanya sepihak masalah pelestarian, tapi juga dikaji dampaknya. Karena kita juga berpikir kepada masyarakat. Kalau beritanya naiknya mahal, nanti pengunjung sedikit. Nah, itu kan perlu dipikirkan mereka kan bagaimana kan itu.
Jadi biar Borobudur itu juga bisa memberikan berkah kepada mereka. Gitu. Nah, memang konsepnya tidak naik Candi Borobudur, tapi bisa berkunjung ke daya tarik wisata penyangga Borobudur. Misalnya ada Ketep, ada ya Taman Kelinci, ada yang lain. Nah, permasalahannya itu kan bagaimana caranya menyebarkan pengunjung itu. Bagaimana caranya mempersiapkan. Karena kita di anggota kita itu kan memang sudah ada beberapa yang siap, tapi juga masih banyak yang belum siap. Nah, itu yang perlu dikaji juga, dikasih solusinya. Apalagi kalau kita kembali ke program selanjutnya, itu kan dulu pemerintah kan punya target bahwa kunjungan ke kita itu kan targetnya 20 juta wisatawan asing, 2 juta ke Borobudur. Nah, itu kan targetnya kan gitu. Nah, kita kan sudah mempersiapkan dulu dengan target itu, mempersiapkan penginapan, mempersiapkan daya tarik penjaga yang lainnya kan itu. Nah, tapi dengan berita, maksudnya bukan dengan berita kalau tiket naik jadi 750 kan kira-kira kira-kira itu berdampak enggak dengan target itu bisa tercapai enggak kan? Iya, betul. Nah, itu yang perlu karena kita tuh pelaku wisata tuh kan istiqomah. Dulu targetnya sekian, ya kita berbenah untuk melaksanakan program itu biar targetnya tercapai. Nah, sekarang ada berita tentang kenaikan. Nah, itu kan juga harus dipikirkan keseimbangannya. Oke. Jadi ini memang saya belum tahu nih. Berarti ini yang 750.000 ini belum diterapkan kan, Pak Kirno kan? Belum. Sampai saat ini orang-orang masih bisa naik ke stupa yang paling atas atau cuma di bawah doang, Pak? Sampai sekarang belum bisa naik, masih di pelataran. Oke, nah ini sampai saat ini dampaknya ini terhadap para pelaku wisata setelah ramai terkait dengan info kenaikan tarif, apakah sudah ada, Pak Kirno? Ya, kalau dampaknya kan dari teman-teman biro yang lain itu kan sudah, kalau ini harganya sekian kita nggak akan jadi paketnya ke Borobudur kan gitu. Itu kita akan mengalihkan tempat yang lain yang lebih murah kan itu. Karena memang beritanya kan belum baru dengar naik kan gitu. Naik 750. Belum, sebenarnya masuknya itu 50. Tapi mau naik ke monumen itu 750 kan itu belum sampai beritanya itu belum sampai sedetail itu kan. Nah, ini kan rencananya ini kan untuk melindungi cagar budaya, terlebih juga ini sebenarnya adalah tempat ibadah umat Buddha. Nah, ini terkait dengan para pelaku wisata, apa yang menjadi keberatan dengan rencana hal ini, Pak? Harusnya kan kita kan berimbang, meskipun memang kita tahu ada sisi ekonomi, tapi ada juga sisi spiritualnya. Nah, ini concern dari Bapak para pelaku wisata di daerah Borobudur dan Magelang, bagaimana kira-kira enaknya menurut Pak Kirno? Ya, kalau dari kita kan gini, karena yang kita pikirkan kan juga ekonomi masyarakat. Jadi selain kita tuh mempersiapkan, mempersiapkan alternatif yang lain kunjungan selain Borobudur, tapi masih di kawasan Borobudur ya, di Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Itu kita tuh bisa menciptakan berita-berita yang kondusif dulu lah, karena pariwisata itu kan brand, kan itu. Pariwisata itu kan nama. Kalau sudah terjadi sesuatu namanya misalnya nggak aman atau yang lain, itu kan mereka sudah besok nggak ke Borobudur, itu pertama. Nah, salah satunya juga ini kan nama, tiketnya mahal, berarti saya nggak bisa bikin paket wisata lah, kita ke Bali aja 750 sudah sama nginepnya kan begitu. Nah, makanya kan perlu ini satu kajian itu bisa menyeluruh, terus kita semua itu para pelaku juga diajak untuk berdiskusi lah, berdialog lah. Jadi bagaimana? Karena solusinya itu biar tepat untuk semuanya. Karena kemarin itu yang kita harapkan kan candi itu tidak boleh dinaiki. Nah, itu kan berdampak pada memang berkurang pengunjungnya itu, karena nggak boleh naik. Nah, kita tuh berusaha untuk bagaimana caranya candi itu boleh dinaiki dengan persyaratan tertentu. Nah, kan gitu. Biar apa? Kalau boleh dinaiki kemungkinan bisa menarik wisatawan. Sekarang boleh dinaiki, datang. Nah, persyaratan tertentu itu kan macam-macam. Mungkin ya bisa salah satu yang ditawarkan oleh pemerintah kan mungkin itu solusinya. Boleh naik tapi
750.000. Tapi kemungkinan kalau ada solusi yang lain misalnya ada pengaturan, ada penjadwalan atau yang lain kan bisa tidak terlalu mahal lah. Bukan mungkin ada solusi tidak menaik harganya tidak terlalu tinggi tapi diatur lah bagaimana caranya. Walaupun memang untuk biaya perawatan memang tinggi sebenarnya kan itu. Baik. Pak, ini kan target dari pemerintah per harinya itu adalah 1.200 pengunjung jika nanti diterapkan tarif Rp750.000 untuk turis lokal khususnya. Dengan adanya aturan nanti yang baru atau tarif yang baru, apakah nanti akan memenuhi kemungkinan Pak untuk target 1.200 pengunjung ini? Kalau melihat dari sebenarnya kan itu bukan target ya itu, karena itu pembatasan. Kalau target itu kan itu sudah melebihi itu kunjungan Candi Borobudur itu kan sebelum pandemi itu sampai 50.000 sampai kalau kemarin Lebaran aja kan sekitar 30 lah mungkin atau berapa itu teramai itu. Tapi itu dibatasi 1.200 kan itu. Apalagi yang pelajar itu kan 5.000. Ya. Nah, pelajar 5.000 itu sudah mencapai target. Kita malah berpikir kalau pelajar itu Rp5.000, peminatnya banyak pelajar nanti. Karena murah. Ya, betul. Cuma masalahnya kan pelajar itu banyak. Coba hitung aja. Sekolahnya itu di Kabupaten Magelang ada berapa? Jawa Tengah ada berapa? Itu mereka banyak yang nggak kebagian itu nanti. 1.200 itu kurang itu kalau pelajar. Nah nanti kan membatasinya itu kan karena pelajarnya lebih dari kalau dihitung kan nanti banyak yang nggak bisa naik kan itu karena nggak kebagian kuota kan gitu. Nah itu nanti gimana cara membatasinya pelajar kan itu perlu dipikirkan juga. Oke. Pak, sejauh ini di Borobudur bagaimana kondisi pariwisata di sana, Pak? Kalau sekarang itu sebenarnya kan sudah setelah pandemi sudah mulai membaik lah. Jadi persiapan kita untuk menerima tamu kunjungan 2 juta itu kan kita sudah berbenah lah, sudah homestay sudah banyak kita siapkan. Kemarin ada acara event-event itu kan sekitar ada 900-an lah homestay milik masyarakat itu yang sudah siap lah. Terus kemarin dari PUPR juga sudah membantu ke masyarakat membantu untuk membangun homestay sekitar 300 lebih lah kamar homestay yang standar lah. Nah, itu persiapannya kan sudah sejauh itu. Tapi kalau nanti ada dampak terus pengurangan kunjungan kan juga kasihan mereka. Betul. Baik. Terima kasih Pak Kirno Prasojo selaku Ketua Pesona Wisata Magelang. Kita berharap dengan diskusi ini pemerintah juga mendengar bahwa tidak hanya bagi konservasi juga, which is itu bukan berarti kita menghindari hal tersebut bahwa kita tidak setuju dengan konservasi, tapi kita juga ingin pemerintah fokus terhadap ekonomi warga biar bisa berjalan dengan selaras seperti itu. Seiring ya. Terima kasih Pak Kirno telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Pak Kirno. Selamat pagi.